Selamat sore, sekarang jam 4 sore di Damaskus, Syria. Seperti yang kita lihat, ini adalah rumah Santo Ananias yang dulu membaptis Rasul Santo Paulus sebelum menjadi Rasul Santo Paulus, sebelum dia percaya. Dia dulu yang membunuh orang-orang yang percaya, dan kemudian dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus yang waktu itu bernama Saul, dia mendapat penglihatan, bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian buta selama 3 hari, dan diberitahu sama Tuhan Yesus bahwa kamu harus ke Damaskus dan ketemu sama orang percaya yang namanya Ananias. Pergilah ke rumahnya dan kamu akan mendapatkan penglihatan kembali. Setelah ketemu Anania di bahasa Arab atau di bahasa Indonesianya Ananias, kemudian Paulus mendapatkan penglihatannya kembali dan menjadi orang percaya. Disitulah Rasul Santo Paulus kemudian memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini adalah rumahnya Ananias yang sekarang menjadi gereja. Jadi ini gereja pertama di Damaskus 2033 tahun yang lalu. Mari kita lihat seperti apa rumah Santo Ananias yang sekarang menjadi gereja. Ini di ruang tamunya. Di sini ada juga tempat berjualan souvenir. Nanti kita akan masuk ke dalam, dan di sini karena ini juga menjadi salah satu objek wisata, jadinya ada tiket masuk. Kebetulan saya tadi dikasih gratis dan sangat-sangat ramah. Ini adalah patung kenang-kenangan di mana Santo Ananias membaptis Paulus yang dari beragama Yahudi atau pemeluk Yahudi Ortodok menjadi orang percaya tentang Injil atau kabar gembira. Santo Ananias membaptis Santo Paulus. Dan waktu itu Paulus belum bernama Paulus, waktu itu bernama Saul. Then from Saul he became Paul. He changed his name. Mari kita ke dalam. Ini di dalam gereja. Ini gerejanya di bawah tanah karena waktu itu bagi orang-orang yang percaya mengikut Kristus, waktu itu dipersekusi atau dibunuh. Jadi mereka bersembunyi mempercayai ajaran Kristus secara sembunyi-sembunyi. Jadi membuat beribadahnya di bawah tanah, karena kalau ketahuan sama orang Yahudi mereka akan dibunuh. Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, di situ dijelaskan bahwa Paulus itu benar-benar menentang ajaran Kristus dan dia akan membunuh siapapun yang keluar dari ajaran Yahudi dan mempercayai ajaran Yesus. Inilah rumahnya Santo Ananias yang sekarang menjadi gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan ini ada juga ruang satu lagi, yes. Yes. That you translate to me. Ini salah satu ruangan lagi. Di mana dulu tempat mereka orang-orang yang percaya mengikut penginjilan bersembunyi dari pembantaian orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Paulus. Paulus adalah salah satu Yahudi Ortodok yang belajar yang belajar Torah dari gurunya yang bernama lupa. Nanti kita lihat kembali di Kisah Para Rasul.
untuk lebih jelasnya. Saya akan membawa penjaga gereja di sini yang akan menjelaskan lebih detail tentang ruang-ruangan yang ada di sini. Batu-batunya masih asli dan semuanya masih asli. Ini adalah penjaga gereja di sini yang akan menjelaskan. Thank you very much. Dia memberikan lilin yang akan saya bakar di sini. Di sini saya akan berdoa untuk kedamaian dunia, untuk teman-teman, saudara, kerabat, supaya diberikan kesehatan, selalu ingat akan Tuhan, selalu punya cinta kasih di dalam hidup mereka, dan selalu diberikan kemudahan dan keingatan selalu dalam kehidupan sehari-hari. طبعا اجزاء من الكنيسه مفقوده انه هي على شكل صليب لازم تكون صليب الكنيسه مصلى. There is something from this church is not available because this original its way like salib. Oke, ini karena sudah mengalami kerusakan, jadi gereja ini sudah dirubah satu kali. Pada mulanya rumah Hananias itu dibuat seperti bentuk salib. Karena sudah mengalami kerusakan, jadi bentuk salibnya sudah tidak begitu kelihatan. Kalau kalian lihat di sebelah kiri dan kanan itu menunjukkan seperti bentuk salib. There is one part is available here. هي مسيره القديس بولس كان يرجم المسيحيين ويقتلون بطريقه على دمشق هو وجنوده. It was killed anybody Christian. Pada waktu itu seperti yang diceritakan di kisah para ست لغات rasul. 6 language. Yes, Paulus membunuh orang-orang yang percaya dalam perjalanan ke ظهور Damaskus. سيد المسيح شاول لماذا اضطهدني Ini di هون sini اطراف دمشق diberitakan الكوكب. bahwa waktu itu Paulus melihat penglihatan ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa kau membunuh pengikut-pengikutku, orang-orang yang percaya? هون ودوا جنوده على بيت يهوذا الدمشقي في الشارع المستقيم هو معمي البصر. His army. Yes, dan waktu itu Paulus membawa segerombolan tentara untuk membasmi orang-orang yang percaya. حنانيا عم يصلي ببيته هون بيظهر له السيد المسيح بيقول له يا حنانيا بدك تجيب شاول يحمل اسم المسيح الملوك الارض كلها. Here when Jesus came to Hananiah to tell him be ready. Disinilah rumah Hanania. Waktu itu Yesus datang menemui Hanania, bersiap-siaplah karena kamu akan kedatangan orang yang buta selama 3 hari dan namanya Paulus. Dia akan saya gunakan untuk mengabarkan kabar kebenaran ke seluruh dunia, dan tumpangkanlah tanganmu di matanya maka dia akan melihat kembali. حنانيا راح على بيت يهوذا الدمشقي شاف شاول حط ايده على عيونه ونزل قشور جابه لهون عمته صار بولس. Yes. بعدين الهروب هون بعد ما راح بشر بولس 3 سنين بجنوب He went دمشق. after 3 years to tell him I'm ready now. Yes. Father. اجى لهون دريت السلطات تبعوت الرومانيه انه صار مسيحي، طلبوا جنود ليقتلوه، قام هرب من طاقه من هون من السراديب الانفاق اللي كانت هون على باب كيسان سور دمشق، نزلوه بسله هون. When he came to here, the Romanians, they knows already he came to here, so they follow him to here. He ran away from where منين هرب؟ هون سراديب. There is, it was here
road, Yeah. small road, Mhm. from here to Damascus. Oke, waktu itu tentara Romawi mengetahui bahwa Hananias tinggal di sini dan mulai banyak pengikutnya. Jadi tentara Romawi waktu itu yang dipimpin oleh Paulus, karena Paulus berkebangsaan dua, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Romawi, kewarganegaraan dua, Yahudi dan Romawi. Di sini dulu ada lorong yang mereka bisa melarikan diri ke kota Damaskus. هلا هون انهرب شاول When he ran away. من سور دمشق، هو قريب باكيسان هلا بزوره اذا قلت. وبعدين بعد ما هرب انطلاقا من الاماكن المقدسه هون راح بشر هون انطاكيا اورشليم. He went to Antakya. In this photo, he went to Antakya to tell him everything about Jesus. Yes. يونان Dan الغرب كله هون mulai كانت saat itu أسماء karena tempat أنثى. persembunyinya diketahui di Damaskus, Hananias sama Paulus melarikan diri ke Antakia pertama, terus kemudian ke Yunani dan sampai ke Romawi dan sampai ke bangsa-bangsa yang lainnya sampai sekarang. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus كورنثوس مدري شو. di Korintus, هون كمان بشر كل الغرب كله وصولا اخر شيء الى روما semua Eropa sampai ke At Romawi. the end, he قطعوا came له راسه to, شهيد باسم المسيح. ليك هون عم يبشر وهو مكبل. he was tell them, Jesus tell me to tell you everything Yeah. about the Christian. Here, when they kill him to cut his head. المكان اللي استشهد فيه بطرس، نار بطرس. Yes, نفس yes, المكان. yes, Here, yes, Marcus, yes. هون الفاتيكان، محل هونيك محل His, القاد. his place. Dan terakhir Is Ananias it sama correct? Paulus sama Petrus sampai di Roma yang untuk lebih jelasnya bisa dibaca di Kisah Para طبعا Rasul مكان حج sampai selesai. المسيحيين قبل الحرب 5000 6000 شخص كل يوم، يعني ما نقدر نحكي كثر. He told you before the war, it was very important this place. Every day he received 5,000 people in this place. Sebelum perang yang terjadi selama 10 tahun di Syria, gereja ini menerima kurang lebih how many visitors? 5,000. 5.000 pengunjung setiap harinya. Karena mengalami perang di Syria seperti yang kita tahu, pengunjungnya juga berkurang dan tidak ada karena situasi atau keamanannya. Sekarang sudah mulai kembali lagi turis dan saya salah satunya orang yang mengunjungi gereja Santo Ananias. Sementara sekian dulu penjelasan tentang gereja Santo Ananias atau yang dulu adalah rumahnya Santo Ananias.